Sejarah masuknya Islam di Jambi. Sejarah masuknya Islam di Jambi tidaklah tunggal. Teori Persia dan teori India, bahkan Hadratul Maut Yaman menjadikan wacana tentang masuknya Islam di Jambi menjadi kaya. Bahkan Tutut di tengah masyarakat juga menyebutkan Islam berasal dari Turki. Mengikuti jejak Soch Burgoni, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-12 sampai dengan abad ke-13. Maksudnya Islam secara runtuhnya kerajaan Hindu, terutama di pantai Time. Belumnya hubungan dagang antara kerajaan-kerajaan yang beragama Hindu mengadakan hubungan dagang baik dengan perdagangan India. Jambi selain dipengaruhi perdagangan dalam alur Selat Melaka, bergantinya sistem pemerintahan juga dipengaruhi agama. Sebelum kedatangan Islam, banyak versi ada menyebut kedatangan Islam di abad ke-12, namun ada yang menyebutkan ke abad ke-17. Pengaruh Buddha dan Hindu mendominasi kehidupan masyarakat selama berabad-abad. Ibu kota Melayu terletak di Muara Jambi, sebuah kompleks ritual politik dengan jumlah penduduk yang lumayan besar. Skytger menyebutkan sebuah kota yang besar, barangkali lebih besar dari Palembang. Bahkan MC Kinon menambahkan bahwa situs Muara Jambi barangkali merupakan situs yang terbesar dan paling penting di Sumatera. Selain itu juga terdapat pelabuhan di Muara Sabah atau Koto Kandis yang ramai dari abad ke-12 sampai 14. Dalam FJ Tideman dan VLF Sigar menyebutkan masyarakat hukum yang bermukim di Jambi Hulu, yaitu Onderef Diling, Muara Bungo, Bungo Sarolangun, dan sebagian dari Muara Tebo dan Muara Tembesi. Mengenal Teluk Sakti, Rantau Betuah, Gunung Bedewo atau Rimbo Sunyi yang dikenal dengan Seloko, tempat Siamang Beruang Putih, tempat Ungko Berebut Tangis, Rimba Keramat, Rimbo Puyang, Rimbo Ganuh. Kata-kata seperti Teluk Sakti, Rantau Betuah, Gunung Bedewo atau Rimbo Sunyi yang dikenal dengan Seloko, tempat Siamang Beruang Putih, tempat Ungko Berebut Tangis, Rimba Keramat, Rimbo Puyang, Rimbo Ganuh mempunyai pengaruh yang kuat dari ajaran Hindu spiritualitas Upanishad. Ada yang mengatakan kedatangan Islam adalah awal abad pertama Hijriah, yaitu abad ke-7. Teori kedua mengatakan kedatangan Islam dimulai di abad ke-13. Sejak itu, proses Islamisasi terjadi, hingga berdiri kerajaan Muslim pada abad ke-13, yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Pertumbuhan kerajaan Muslim dimulai di Malaka pada awal abad ke-15. Perkembangan ini kemudian hingga ke Jawa, Maluku hingga ke Patani, bagian utara Malaysia dan bagian selatan Thailand. Ornamen masuknya Islam di Jambi dimulai dari pesisir timur. Cerita Datuk Paduka Berhalo dan Rangkayo Hitam masih hidup dan dianggap sebagai raja yang menganut agama Islam. Datuk Paduka Berhalo dan Rangkayo Hitam merupakan raja berkuasa di jalur perdagangan Selat Melaka. Posisi Jambi, Muara Sabah, dan Pulau Berhala dan dalam lintasan Selat Malaka membuat posisi keduanya begitu penting. Posisi pelabuhan di Selat Melaka menyebabkan adanya pembagian kekuasaan. Pemerintahan di kota bandar diserahkan kepada putra-putra sultan yang berkedudukan sebagai tumenggung atau adipati. Kota ini menghasilkan seperti lada, kapur barus, gaharu, madu, lilin, pinang, emas, dan kemudian diekspor. Sedangkan komoditas impor seperti kain berwarna putih seperti belacu, deril, dan keramik dari Tiongkok. Kesultanan di Selat Malaka mempunyai posisi penting dalam jalur perdagangan internasional dari berbagai bangsa lain seperti Tiongkok, India, Jepang, dan Eropa. Islam kemudian berkembang dan menyumbang berbagai perkembangan sastra dan tulis-menulis yang ditandai dengan Arab Melayu. Dengan demikian, tidak dapat ditentukan dengan pasti dari negara mana Muslim datang dan bersentuhan dengan wilayah di Melayu. Yang pasti, kedatangan Muslim yang datang dan menyebarkan Islam kepada masyarakat berasal dari Arab, Persia, India, atau bisa saja Tiongkok. Mereka bermula sebagai pedagang, mubalik atau pengajar agama, dan kaum sufi. Dan kemudian ditambah dengan pelopor dari masyarakat yang kemudian
menyebar Islam setelah mendapatkan pendidikan di berbagai tempat, seperti pesantren di Jawa dan sekolah agama di Mekah. Namun menurut catatan Tiongkok, Pei Hulu tahun 875 Masehi, adanya kedatangan Tasih dan Pose ke Chanpei untuk membeli pinang pada awal abad 9 Masehi. Menurut Ulu Kozok, struktur masyarakat Ilir cenderung lebih berlapis dengan seorang raja atau sultan sebagai kepala kerajaan dan golongan elit yang dekat dengan pusat kekuasaan. Masyarakat Ilir sangat berfokus pada dunia luar dan dengan mudah menyerap unsur kebudayaan asing seperti dari Eropa, India, Jawa, Timur Tengah, dan Tiongkok. Karena perdagangan internasional, baik di negara-negara Arab maupun di India dan di Tiongkok, didominasi oleh saudagar yang beragama Islam, maka masyarakat Ilir pun lebih dulu memeluk agama Islam. Suatu proses yang sudah mulai sejak abad ke-12 dan mencapai puncak pada abad ke-15 dalam makalah Dr. Andes Haji Abdul Qadir Hussein MPDI menyebutkan, ketahui bahwa orang yang pertama membawa Islam ke Jambi adalah seorang berkebangsaan Turki bernama Ahmad Salim. Beliau adalah seorang saudagar yang diutus oleh ayahnya dari Turki untuk melakukan perdagangan ke Asia atau Jambi. Ahmad Salim kemudian dikenal sebagai Datuk Paduka Berhalo pada abad 15. Dia menikah dengan putri Pinangmasa. Muhammad Redzwan Othman menyebutnya Putri Selaras Pinangmasa. Di dalam Undang-Undang, Piagam, dan Kisah Negeri Jambi dijelaskan orang Kayo Pingai merupakan anak tertua, sedangkan adiknya bernama orang Kayo Kedataran, orang Kayo Hitam, dan orang Kayo Gemrik atau perempuan. Namun, M. Nasir di dalam bukunya Kerisi Ginjai mengenal budaya daerah Jambi justru menyebutkan orang Kayo Hitam adalah anak bungsu dari Datuk Paduka Berhalo dan Putri Pinangmasa. Setelah orang Kayo Hitam wafat, ia diteruskan oleh putranya yang bernama Pangeran Hilang Di Ae yang bergelar Penembahan Rantau Kapas pada tahun 1515 sampai tahun 1560. Setelah beliau berhasil membangun fondasi Islam, akhirnya pada abad ke-17 Masehi berdirilah Kesultanan pertama di Jambi yang berdasarkan Islam dengan raja pertamanya Sultan Abdul Qahar pada tahun 1615 Masehi sampai tahun 1643 Masehi. Menurut Abdul Qadir Hussein, ada juga versi yang menyebutkan Islam datang dari kota Tarim, Hadramaut, Yaman, dibawa oleh seorang Arab Alawiyin bernama Habib Hussein Al-Barabbah. Habib Hussein Al-Barabbah berangkat dari Yaman menuju India, dari India ke Aceh, kemudian ke Palembang. Di Palembang, ia menetap serta menikah dengan anak pembesar kerajaan Palembang serta mendapatkan dua orang putra, yaitu Habib Qasim bin Hussein Barabbah dan Syed Abdullah 1706 Masehi. Pada tahun 1716 Masehi, beliau melanjutkan dakwahnya menuju Jambi dan menetap di Kampung Arab Melayu, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi. Di sana beliau mengajarkan ilmu pengetahuan Islam seperti Al-Quran, tafsir, fikih, mazhab Syafi'i, tauhid, serta tasawuf. Di antara murid-murid dari madrasah ini adalah Syekh M.O. Bafadol, mantan rektor UIAIN STS Jambi.